Assalamualaikum semuanya. Kita sekarang ada di Ngobrol Sersan, ngobrol serius tapi santai bareng H&M Muda Super Team. Ngobrol serius tapi santai bareng HNI Muda. HNI Muda berdaya berguna. Sekarang di sini udah ada Teh Asia dan juga Teh Hani. Assalamualaikum. Halo. Nah sekarang kita ini mau ngebahas tentang kayak berat banget ya. Kenapa kita punya channel sendiri, segmen tersendiri tentang anak muda, apalagi khususnya di HNI mungkin ya. Karena kan kalau isu-isu sekarang nih yang lagi rame, anak muda itu lagi digembor-gemborin banget sekarang tuh, mau di media sosial ataupun mau di dunia nyata gitu kan, offline ini. Dan sekarang ini kita mau ngebahas tentang anak muda dan HNI sebenarnya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Teh Asia dan juga Teh Hani. Jadi Teh Asia ini kelahiran tahun 2002 dan sudah menjadi pembina di Quran Academy Village. Dan Teh Hani sekarang fokus kegiatan di Area Terapi Holistik BJ Bogor 1. Iya, area terapi holistik, masih satu tim sama BJ Bogor 1 gitu. Boleh diceritain gak sih Teh Asia sekarang kegiatannya tuh gimana? Pengalaman sebagai pembimbing termuda itu bagaimana? Termuda. Ya mungkin sedikit cerita ya. Sebenarnya sebelum jadi pembina di sini pernah ada pengalaman ngajar di 2 tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021 Ana fokus di tugas pengabdian ketika selesai program tahfidz 2 tahun di Bekasi, Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin itu. Itu umur? Berarti Ana baru umur sekitar 19 tahun ya. Ya, oke. 19 tahun itu udah mulai pengabdian. Karena mungkin sistemnya karena Ana juga baru lulus dari program tersebut sehingga kegiatan apapun itu kan berarti mengikuti sebagaimana dulunya Ana menjadi santri kemudian berganti jadi musyrifahnya gitu kan, jadi pembina gitu. Terus kemudian di tahun 2022 kemarin melanjutkan juga ngajar di Yayasan Keluarga. Kebetulan alhamdulillah keluarga kami termasuknya keluarga basic pendidikan gitu, baik dari paman, ayah, ibu gitu kan. Berarti memang udah dari akarnya ya. Maksudnya kalau misalkan masalah dari latar belakang atau melihat keluarga itu kan nggak bisa dijadikan patokan, tapi bisa dijadikan acuan ya. Iya betul. Gitu kan. Mungkin karena memang namanya anak perempuan biasanya ngelihat bagaimana ayahnya atau ngelihat bagaimana orang tuanya. Jadi anak pribadi tuh sejak kecil memang pengen nih kalau misalkan cita-citanya apa gitu kan, pengen jadi guru gitu. Lebih spesifiknya jadi apa? Ustazah ya. Okay. Ustazah itu sama kayak anak aku gitu kan. Aku juga cita-citanya jadi ustazah. Nggak tahu ngeliat siapa pengen jadi ustazah. Iya sih, kalau itu lebih ke nanti bisa jadi gimana ya? Ketika kita sejak kecil itu punya cita-cita pengen jadi ustadzah, jadi ke depannya itu kita ada keinginan kalau misalkan kita mau jadi ustadzah berarti kan kita pengennya tuh nunjukin hal-hal yang baik, sehingga kita tuh akan mencermin kepada diri kita sendiri gitu. Nah alhamdulillah bisa ya terwujud. Sedikit dan di umur yang sangat muda. Kalau umur segitu lagi ngapain? Ya aku ya Allah. Ya Teh Hani dong, ceritain dong. Perjalanan saya ya sampai sekarang di Bogor. Saya itu asli dari Banyumas, daerah di Jawa Tengah. Itu perjalanannya lumayan panjang ya kalau diceritain Mas. Kalau secara singkat aja ya. Jadi awalnya Teh Hani ini ternyata kalau Bapak Ibu tahu ada leader kita di Super Team itu namanya Pak Askur. Nah, kemudian kebetulan Teh Asia sama Teh Hani ini mitranya Pak Asep Kurniawan. Assalamualaikum Pak Askur. Kalau Masya Allah punya mitra yang gemes banget ya Pak Askur, Masya Allah. Dan kebetulan Teh Hani ini orang Jawa Tengah. Iya, tapi Jawa Tengah. Sedang musafir
ke Sukabumi ceritanya. Awalnya ke Awalnya Sukabumi. jadilah singkatnya ceritanya jadi Mitra Pak Askur, kemudian Pak Askur. ditawarin kerja di BC Bogor 1 sampai akhirnya sekarang fokusnya Ya, kerja jadi admin di RIR Terapi Holistik BC Bogor 1. Dan alhamdulillahnya itu HNI itu bukan hanya menjual produk-produk produk-produk muslim, tapi juga di dalamnya banyak keilmuan, ilmu bisnis, ilmu kesehatan yang sebelumnya saya nggak pernah dapet gitu. Gimana sih dan kesehatan? nggak pernah nyari juga ya. Nggak pernah nyari juga, dan itu emang alurnya udah Allah yang atur, dipertemukan dengan orang-orang pilihan gitu. Jadi tadi kan cerita dari Teh Asia sama Teh Hani itu kan memang alhamdulillahnya, qadarullahnya Allah takdirkan kita bertemu ya Teh Asia, Teh Hani. Yang tadinya kita nggak kenal sama sekali, bahkan aku aja buat nyapa Teh Asia aja rada canggung gitu kayak aduh takut deh, takut. Maksudnya aku mulai dari mana ya kalau mau nyapa. Kalau ke Teh Hani kan udah jelas gitu ya kayak Teh Hani gitu kan. Kalau ke Teh Asia tuh kayak Assalamualaikum Teh Asia apa gimana, padahal enggak kayak gitu guys. Ternyata kenyataannya kayak udah biasa aja gitu. Teh Asia apa kabar, paling gitu kan ya. Nah dengan Teh Asia yang sekarang kegiatan menjadi pembina di Quran Academy Village ini dengan HNI kan sebenarnya berkesinambungan karena sama-sama positif. Apalagi kalau yang Teh Asia sekarang dijalanin kan kegiatan benar-benar udah nyari ridhonya Allah aja lah, udah ke situ kan. Qadarullahnya sekarang mungkin Teh Asia ada di HNI ini bukan untuk kepentingan Teh Asia pribadi mungkin kan, pasti bisa jadi dengan adanya Teh Asia itu bikin aku atau teman-teman tim BC Bogor 1 di sini juga jadi terbuka tentang oh iya ya anak muda tuh nggak selalu harus kaku banget gitu yang kayak ada gap gitu antara syar'i sama yang nggak syar'i, bahkan yang non Islam pun jadi ada gap gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu kok. Kita tuh anak muda bisa bersatu padu. Begitupun Teh Hani yang emang ternyata jauh-jauh dari Jawa Tengah sekarang tiba-tiba ada di Bogor. Dan ya ternyata walaupun hanya sebagai admin nyaman-nyaman aja kok ya Teh ya. Karena bukan profesinya yang lagi kita fokusin di sini sekarang ya. Kita fokus ke ternyata kita punya temen alhamdulillahnya, walaupun ada beberapa yang emang menurut kita aduh kok dia mah gitu sih ya, tapi itu nggak ngaruh sama sekali buat kita ya. Malah jadi kayak PR buat kita nih yang udah ngerti, udah paham. PR buat kayak oh temen aku masih ada yang kayak gitu, kita bantuin yuk, mungkin dia butuh temen kayak kita gitu kan. Kayak kita kayak udah baik aja ya. Amin. Ya, mudah-mudahan selalu baik kan gitu. Amin. Sebenarnya gini Teh, HNI ini umumnya secara umum HNI itu menyediakan wadah untuk siapapun, mau itu ibu-ibu, bapak-bapak, terus mungkin banyak emak-emak yang udah sangat tidak muda mungkin dibilangnya. Itu tuh di HNI semua ada. Dari anak kecil bahkan bayi pun mereka udah kayak kalau diajak kegiatan HNI itu nggak rewel gitu. Kayak oh mereka nyaman berarti kalau ada kegiatan di HNI kan. Begitupun khususnya di Super Team ini kita pengen ngebuat satu komunitas atau satu wadah yang emang kita bisa menyediakan berbagai macam karakter atau watak tuh bisa ditaruh di satu wadah ini gitu Teh. Nah menurut Teh Asia sama Teh Hani seberapa penting gitu komunitas atau wadah, apalagi di HNI ini kan positif banget ya buat aku juga pribadi. Karena memang ternyata jadi muslimah itu masih asik kok, nggak harus, masih bisa fashion, masih bisa ngelakuin sesuatu yang kita suka sebelum kita sekarang jadi kayak gini gitu kan. Nah menurut Teh Asia sama Teh Hani itu seberapa pentingkah wadah itu tuh, komunitas itu tuh? Komunitas itu kan terutama sangat, kalau bisa dibilang sangat penting banget gitu. Udah sangat pakai banget gitu. Pakai banget. Ada juga dalam hadis ya, yang bahwasanya kata-kata itu kita itu agama seseorang itu ditentukan dengan agama saudaranya. Jadi diperhatikanlah
dengan siapa dia bergaul. Nah gitu. Selagi kita misalkan condong dalam kebaikan, maka kita tuh harus mengarah kepada hal yang tersebut gitu. Komunitas yang baik, ya kebiasaan yang baik. Meskipun kita belum baik ya, karena kalau misalkan gini, kadang kita tuh mikirnya gini, aku mah nggak bisa nih gabung sama mereka karena aku mah apa tuh, aku mah belum baik gitu kan. Setiap orang kan punya titik insecure ya. Titik insecure ada. Tapi itu yang penting itu insecure itu ditunjukkan ke arah yang mana? Insecure untuk bisa melejit lebih baik ataukah insecure ya udah stagnan di situ, membandingkan diri dia dengan orang lain gitu. Sedangkan dia nggak ada perubahan gitu. Ya. Makanya kenapa pentingnya wadah itu supaya kita nggak ada minder. Kita terbuka dengan orang lain pun bisa terbuka dengan kita. Jadi don't look by cover ya kalau kata kita. Jadi kita kayak gini aja. Belum tentu ternyata kita lebih baik dari mereka yang emang mungkin teman-teman ngerasa minder temenan sama kita, padahal bisa jadi teman-teman sendiri yang emang bisa akhlaknya tuh lebih baik daripada kita bisa ya. Bisa jadi contoh untuk orang lain. Ya. Menurut Teh Hani gimana Teh? Kalau menurut saya tentang seberapa pentingnya sih komunitas bagi kita gitu. Komunitas itu benar kata Teh Asia, itu penting banget penting, karena komunitas itu memwadahi kita ya untuk bergerak lebih luas dan lebih terarah. Terus fungsinya komunitas juga bisa saling menguatkan satu sama lain. Bayangkan kalau manusia itu ibaratkan sapu lidi kalau di saat satu lidi untuk membersihkan itu akan sangat lama dan susah. Apabila lidinya itu banyak dan diikat dalam satu komunitas, itu akan lebih mudah untuk membersihkan. Sama aja kalau kita di komunitas, makin banyak orang yang kita rangkul, makin mudah juga kita meraih tujuan gitu. Tujuannya itu apa sih? Untuk meraih kebaikan, kebenaran, dan ridho Allah. Tentu kita semua mau yang terbaik gitu. Kayak pokoknya ternyata kita tuh kan makanya ada istilah kayak tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu biar kita tahu gitu. Walaupun kita pakai baju gede, walaupun kita pakai baju syari, gombrang gitu kan kelihatannya, tapi belum tentu kita lebih baik dari teman-teman kok gitu kan. Iya, begitu sepenting itu ternyata komunitas atau wadah positif untuk diri kita. Sekarang nih kita apa peran kita atau gimana peran kita sekarang tuh harus seperti apa? Peran pemuda menyikapi kayak orang-orang yang anak muda sekarang tuh yang kayak aduh tapi aku nggak suka deh yang kayak gitu-gitu, aku nggak suka deh yang ngaji kayak gitu, aku mendingan ke kafe misalkan gitu kan, atau aduh nggak suka deh mikirin masa depan kayak gitu deh, hidup kan cuma sekali gitu, hidup aja yang seneng-seneng happy gitu, padahal kan nggak kayak gitu ya Teh ya. Coba Teh tanggapan Teteh nih, peran kita tuh harus kayak gimana tuh nyikapin orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu, padahal dulu juga aku kayak gitu. Iya. Nakal. Untuk sebenarnya lebih ke gaya hidup ya. Iya betul. Gaya hidup para pemuda masa Kini. Ya, kita berhijab, kita pakai pakaian seperti ini pun bukan berarti kita nggak bisa punya perkumpulan. Bukan berarti kita nggak punya tongkrongan ya. Tapi itu ganti sisi ininya, kualitas tongkrongannya itu diganti lagi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu loh Teh. Yang biasanya misalkan kumpul cuman makan-makan terus ngobrolin orang atau enggak ya. Iya benar itu. Ke ngobrolin ilmu, ke ngobrolin hal-hal yang positif, ke ngobrolin ini loh anak punya masalah begini. Solusinya apa gitu ya dari kalian apa ya gitu. Dibandingkan dengan ngebicarain orang, kita nggak ngasih solusi, kita nggak ngasih hal-hal yang bermanfaat, lebih baik kayak gitu aja. Kita bangun komunitas kita bangun tongkrongan kita sendiri dengan arah yang sudah pasti gitu. Dalam kebaikan maksudnya gitu kan. Misalkan kita ngobrol tentang ilmu, kan banyaknya yang perlu dibahas tuh nggak mesti tentang pemuda masa kini itu kan banyak istilah Islamofobia. Iya. Nah, Islamofobia itu dia Muslim, dia lahir dalam rahim keluarga yang Muslim gitu. Tapi itu dalam Al-Quran pernah disebutkan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Oke lah, saya menerima perintah Allah itu
dalam sehari kita harus sholat, terus kita puasa di bulan Ramadan. Itu yang paling simpelnya ya, rukun Islam itu yang dilakukan sama Muslim saat ini kebanyakan paling sholat, Iya. sholat, kemudian puasa Ramadan, haji juga kalau misalkan ada yang mampu dia haji gitu kan. Tapi gimana dengan kesehariannya gitu kan? Nah itu karena kebanyakan apalagi orang-orang muda tuh kayak aku nggak mau denger lah. Iya. Nah itu yang tadi itu mungkin kayak teteh Aku pengen happy aja udah nggak gitu. tahu. Karena nanti takutnya aku kalau misalkan udah tahu ilmunya, aku nanti ini nggak boleh. Padahal ketika ini nggak boleh pasti ada alasannya. Ya. Lebih baik mencegah diri kita dari yang haram, mencegah diri kita dari yang syubhat, dibandingkan kita harus hidup enak tapi dalam kekangan agama gitu kan, istilahnya gitu ya, boleh atau tidaknya, haram atau tidaknya gitu. Padahal masih ada jalan yang lain gitu. Mungkin ini ya salah satu peran kita nih, membuka lebar mindset, membuka lebar pikiran kita tentang apa sih, karena gimana ya, kalau kita mau berislam itu harus totalitas gitu ya. Dan Kafah ditambah secara kita kafah. juga maksudnya dakwah tuh bisa lewat mana aja gitu kan. Gitu. Ya Allah ya Allah ya dakwah Allah. itu kan kalau pengertian aku, setahu aku dulu tuh dakwah itu cuma bisa dilakukan sama ulama, ustadz yang ada di masjid-masjid, yang ada di pengajian-pengajian, dan setelah belajar itu ternyata dakwah itu bisa bisa disampaikan oleh siapa saja dan di umur berapa aja gitu. Kita di mana saja gitu. Sebenarnya kalau itu kita bisa ngambil, kalau secara kan orang itu akan lebih mau menerima kalau ada nggak dalilnya gitu. Iya betul. Ya. Yang Kayak logika dalilnya. yang kudu kuat gitu. Nah, Kata siapa gitu kan. terus kalau dari cara dakwah itu kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa cara kita berdakwah disamakan dengan cara dakwah di kaum-kaum sebelumnya atau zaman nabi-nabi sebelumnya, karena nggak ada yang, masya Allah ya, kayak kita tuh umat akhir zaman ini kalau nggak didakwahin dengan cara lembut misalkan. Padahal kan kayak kalau nabi zaman dulu kan, coba kalian bayangin kalau misalkan sekali dakwah nggak diterima, terus minta turunkan azab gitu kan, nauzubillah gitu. Nah makanya itu Islam itu kan rahmatan lil alamin, itu yang sering disebutin sama Ustaz beliau itu kan itu rahmatan lil alamin. Jadi menyebar kasih sayang ya, untuk merangkul sesama muslim terutama ya, itu lewat kasih sayang dulu. Dan aku ternyata baru dengar Ustadz siapa ya yang ngomong, Ustadz Habib Jafar juga ada yang bilang katanya, didiklah anakmu sebagaimana zamannya, dan dakwahlah kamu sebagaimana zamannya. Sekarang kita zaman media nih, ya ini salah satu Wasilah. ikhtiar kita mungkin ya, salah satu jalan kita untuk berdakwah. Ya Allah berat banget berdakwah. Gitu. Ada lagi ya tadi Dakwah itu kan sejatinya kalau menurut teks Qur'annya ya, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, maka lebih baik adakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan yang menyerukan kepada Allah gitu. Jadi menyerukan apapun bentuknya, segala kebaikan, mau itu nyuruh buang sampah aja satu, itu sampah. kan udah dakwah termasuk ya. dakwah ya. Itu menunjukkan kepada kebaikan gitu. Itu kita udah bentuk dakwah. Dakwah itu nggak mesti harus di atas mimbar, nggak mesti harus menjadi ustadz besar, Gak harus berkoar-koar ya. Yang penting kita menunjukkan hal-hal yang baik, yang paling kecil dulu. Itu namanya udah disebut dakwah. Bahkan kita nggak ngomong pun, hanya mencontohkan itu udah disebut dakwah ya. Iya. Saya kira-kira ada yang mau disampaikan. Untuk para pemuda mungkin jangan pernah malu untuk memulai ya, jangan pernah malu untuk gabung sama komunitas kebaikan apapun bentuknya, entah itu dalam ilmu kesehatan, entah itu dalam ilmu pengajian, entah itu dalam kumpulan-kumpulan orang-orang soleh. Karena insya Allah selagi dia itu dalam kebaikan, nggak ada yang namanya menjas apapun. Ya, kalau kita mau jadi lebih baik, selagi kita lagi condong dalam kebaikan, maka dipupuklah. Gitu. Ya, mungkin itu aja. Masya Allah. Oke, terima kasih Teh Asia dan Teh Hani. Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Aku punya pantun.
Asik. Ikan hiu lambai-lambai. Boleh. See you, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.